Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai daftar pustaka dan bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis dari berbagai aplikasi-aplikasi yang tersedia. Nah, pokok bahasan yang pertama itu pengertian dari referensi atau daftar pustaka. Nah, daftar pustaka berasal dari bahasa Yunani yaitu biblio yang artinya buku dan grapos yang artinya sesuatu yang ditulis atau digambar. Maka dari pengertian referensi atau daftar pustaka secara bahasa ini dapat disimpulkan bahwanya daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka memiliki arti penting. Dengan adanya daftar pustaka, pembaca dapat melihat kembali pada sumber asli yang memuat tulisan tersebut. Adapun manfaat dari daftar pustaka, yang pertama itu sebagai sumber penulisan. Daftar pustaka bermanfaat sebagai bukti rujukan dari karya tulis yang kita buat, sehingga dalam menyusun karya tulis tersebut kita tidak sembarang dalam penulisannya karena menggunakan sumber yang valid. Yang kedua, sebagai rujukan yang bisa digunakan untuk karya tulis lainnya. Daftar pustaka dapat kita gunakan kembali dalam karya tulis lainnya, sehingga jika seorang akan membuat karya tulis dengan tema yang sama, maka dapat membuat karya tulis tersebut dengan merujuk dari pustaka karya tulis sebelumnya. Selanjutnya, manfaat dari daftar pustaka yang ketiga yaitu bahan yang dapat ditelusuri kembali. Daftar pustaka dapat menjadi bahan yang bisa ditelusuri kembali. Misalnya nih, dosen kita mengetahui skripsi yang ditulis mahasiswa asli atau tidaknya, maka dapat dilihat dari bahan yang digunakannya. Kemudian yang keempat, manfaat daftar pustaka itu mengetahui sumber dengan jelas. Daftar pustaka tidak hanya dari buku, tapi juga dari sumber koran, majalah, wawancara, dan banyak sumber lainnya. Sehingga jika tulisan di dalam pustaka akan membuat orang lain mudah untuk menelusurinya. Nah, selanjutnya pokok bahasan mengenai cara penulisan daftar pustaka. Dengan gaya penulisan American Philological Association atau APA untuk makalah ilmiah. Yang pertama itu menulis kutipan dari artikel dengan format penulisannya yaitu penulis koma, tahun terbit, titik, judul artikel yang dikutip, titik, judul jurnal, koma, nomor volume, tutup buka kurung, nomor terbitan, tutup kurung, koma, diikuti dengan halaman. Contoh penulisannya sebagai berikut. Kemudian menulis kutipan dari buku dengan format penulisannya penulis, titik, buka kurung, tahun terbit, tutup kurung, titik, judul buku, titik, lokasi, titik, 2 penerbit. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya format untuk menulis kutipan situs web. Penulis, titik, buka kurung, hari, bulan, koma, tahun, tutup kurung, titik, judul halaman web atau dokumen, titik, kemudian alamat web. Contoh penulisannya sebagai berikut. Kemudian ketentuan lainnya, terkadang sumber mungkin diterbitkan oleh organisasi seperti American Medical Association atau mungkin tidak memiliki penulis sama sekali. Jika suatu organisasi adalah penulis, maka tulislah nama organisasi tersebut. Jika tidak ada penulis, maka mulailah dengan judul sumber. Selanjutnya tata cara penyusunan daftar pustaka. Tata cara penyusunan daftar pustaka yang pertama, urutkan semua daftar pustaka Anda berdasarkan abjad nama belakang penulis. Yang kedua, gunakan elips jika ada lebih dari 7 penulis. Contoh penulisannya sebagai berikut. Kemudian, sumber dari penulis yang sama dibuat urutan kronologis. Dengan contoh sebagai berikut. Pokok bahasan yang kedua itu menuliskan kutipan versi body note, endnote, dan footnote. Prinsip dalam penulisan footnote. Yang pertama, catatan kaki dicantumkan di bagian bawah halaman, dipisahkan dengan naskah skripsi oleh sebuah garis. Kemudian, nomor catatan kaki ditulis secara urut pada tiap bab mulai dari nomor 1. Yang ketiga, catatan kaki ditulis dengan 1 spasi. Yang keempat, baris pertama catatan kaki menjorok ke dalam sebanyak 7 karakter. Kemudian, judul buku dalam catatan kaki ditulis miring. Dan terakhir, nama pengarang dalam catatan kaki ditulis lengkap dan tidak dibalik. Ketentuan untuk footnote, misalnya kita mau membuat footnote dari buku dengan 1 pengarang, maka formatnya nama pengarang, koma, judul buku, buka kurung, kota penerbit, titik 2, nama penerbit, koma, tahun terbit, tutup kurung, koma, halaman. Buku dengan banyak pengarang, kemudian buku yang terdiri dari 2 jilid atau lebih, maka formatnya nama pengarang, koma, judul buku, buka kurung, nomor volume atau jilid, koma, kota penerbit, titik 2, nama penerbit, koma, tahun terbit, tutup kurung, koma, halaman.
Artikel dari sebuah buku antologi dengan format nama pengarang artikel, koma, tanda kutip judul artikel, koma, judul buku, kemudian diikuti dengan nama editor, buka kurung, kota penerbit, titik 2, nama penerbit, koma, tahun terbit, tutup kurung, koma, halaman. Selanjutnya artikel dari sebuah jurnal ilmiah, maka formatnya itu nama pengarang artikel, koma, tanda kutip judul artikel, koma, titik 2, nama jurnal atau majalah, koma, edisi jurnal, buka kurung, bulan terbit, koma, tahun terbit, tutup kurung, koma, halaman. Nah, adapun untuk skripsi atau tesis atau disertasi yang belum diterbitkan, maka format penulisannya nama penulis, koma, tanda kutip judul skripsi atau tesis atau disertasi, koma, tanda kutip buka kurung level karya, koma, fakultas dan nama universitas, nama kota, koma, tahun terbit, tutup kurung, koma, halaman. Selanjutnya prinsip-prinsip dalam menuliskan EndNote. EndNote adalah catatan akhir, ini referensi yang diletakkan di akhir suatu karya ilmiah sebelum daftar pustaka. Referensi seperti ini hanya berfungsi untuk menunjukkan referensi suatu pernyataan. Referensi diletakkan di dalam teks diapit oleh tanda kurung. Informasi yang perlu disebutkan adalah nama akhir pengarang, yang langsung diikuti oleh tahun terbitnya buku referensi, kemudian diikuti oleh koma, kemudian diikuti oleh nomor halaman. Nah, contohnya titik-titik, namun pada waktu yang sama juga mempunyai kaitan yang nyata dengan pemikiran Islam secara umum, buka kurung Majid 1995,23, tutup kurung. Selanjutnya prinsip-prinsip dalam menuliskan body note. Catatan tubuh menyatu dengan naskah, namun hanya ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup. Catatan tubuh memuat nama belakang penulis, koma, tahun terbit buku, dan halaman yang dikutip. Kemudian terdapat dua cara penulisan catatan tubuh. Yang pertama, nama penulis, koma, tahun terbit, dan halamannya berada dalam tanda kurung, ditempatkan setelah selesai sebuah kutipan. Nah, format yang kedua itu nama penulis menyatu dalam naskah tulisan, tidak berada dalam tanda kurung, sementara tahun penerbitnya dan halaman berada dalam kurung. Untuk ketentuan penulisan body note, misalnya untuk buku dengan satu pengarang, maka sudah dijelaskan sebelumnya bagaimana format penulisannya. Buku dengan banyak pengarang, maka tuliskan satu nama pengarang pertama saja dan diikuti dengan pemberian tanda ETAL. Kaitan body note, footnote, dan endnote dengan penulisan daftar pustaka adalah semua yang dicantumkan dalam body note, footnote, maupun endnote maka harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Contoh dokumen yaitu makalah manajemen kearsipan dan dokumentasi. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan body note pada kalimat ini. Kita klik reference, lalu kita klik manage search untuk menambahkan sumber dari kalimat yang akan kita tambahkan body note-nya. Lalu kita klik new. Nah, pada type of search ada beberapa pilihan seperti buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Sumber kalimat yang akan saya tambahkan ini berasal dari buku. Kita isi autornya seperti yang ada di sebelah kanan. Lalu jika sudah terisi semua, selanjutnya kita klik OK. Lalu kita close dan kita klik insert citation. Kita pilih yang telah kita ketik tadi dan akan keluar tulisan sesuai dengan apa yang kita ketik tadi. Nah, ini yang dinamakan dengan body note. Selanjutnya saya akan menambahkan footnote. Langkahnya sama seperti tadi. Kita tambahkan dulu manage search. Nah, untuk footnote kita bisa pilih di sini, kita klik yaitu insert footnote. Nanti
nanti akan tampil seperti ini teman-teman. Kita copy tulisan yang ada di sebelah kanan. Lalu kita paste, dan pada bagian judul kita buat italic atau huruf miring. Nah, selanjutnya saya akan membuat contoh menambahkan body note dari jurnal. Kita klik manage search, lalu kita pilih new. Pada type of search, kita pilih jurnal artikel. Nah, langkah terakhir adalah menambahkan daftar pustaka. Untuk menambahkan daftar pustaka, kita pilih bibliografi, lalu kita klik, dan akan tampil sendiri deh daftar pustaka yang telah kita tambahkan di manage source tadi. Tinggal kita ganti. Jadi di sini sudah ada daftar pustaka yang tadi telah kita tambahkan dan sudah urut menurut abjad. Langsung saja masuk ke tutorial kita yang selanjutnya, yaitu tutorial bagaimana cara membuat daftar pustaka dengan bantuan Google Scholar atau Google Cendekia. Nah, tahap pertama itu pada halaman Google atau pada pencarian Google, tinggal ketik Google Cendekia. Maka akan keluar seperti ini, dan pilih Google Scholar atau Google Cendekia, sama saja ya. Pada kotak pencarian kita tinggal ketik jurnal seperti apa yang ingin kita cari. Nah, saya di sini ingin mencari jurnal mengenai pembelajaran fisika. Setelah keluar beberapa jurnal yang ingin kita jadikan referensi, maka pilih satu jurnal yang ingin dijadikan sebagai referensi. Saya ingin mengambil judul jurnal dengan pengembangan program pembelajaran fisika SMA berbasis e-learning dengan psikologi. Nah, tinggal klik tanda kutip bagian bawah. Maka akan muncul beberapa bentuk format penulisan daftar pustaka. Tinggal copy, lalu salin di lembar kerja kita. Silakan siapkan dulu jurnal-jurnal yang akan kita gunakan untuk referensi nantinya. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Masuk ke aplikasi Mendeley. Pertama buka aplikasi dan install ke Microsoft Word. Karena sebelumnya sudah saya install, maka langsung saja. Pergi ke menu reference, maka akan muncul plugin Mendeley. Kita balik lagi ke aplikasi Mendeley.
Klik add lalu masukkan jurnal atau artikel yang disiapkan tadi. Klik file lalu sinkronkan. Di Mendeley kalian bisa melihat informasi dari jurnal yang kalian upload mulai dari penulis, tahun, dan lain sebagainya. Kita juga bisa membuka file tersebut, jadi nggak usah tuh pakai aplikasi lain. Langsung saja kita mulai nulis ya. Ini adalah salah satu jurnal yang bakal kita citasi. Kita tulis ulang di Microsoft Word dengan bahasa yang berbeda. Kemudian pergi ke menu reference dan pastikan kalian ingat judul jurnal yang kalian gunakan tadi. Kemudian pilih insert citation, masukkan judul atau nama penulis sampai muncul nama filenya, kemudian klik OK. Muncul seperti ini. Kita bisa mengubah style sesuai aturan kampus atau mungkin sesuai aturan yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu tentang apa style. Buka aplikasi Zotero, lalu pilih menu advance. Nah, di sini banyak sekali ya isi biodata buku yang ingin kita jadikan referensi. Nah, setelah selesai kita mengisi biodata dari jurnal atau buku yang kita masukkan, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan file ke Zotero melalui online. Nah, silakan klik jurnal yang ingin dicari di Google. Ini salah satu contoh jurnal yang ingin saya masukkan ke dalam aplikasi Zotero. Nah, kemudian klik ikon Zotero yang ada di bagian kanan atas yang dilambangkan dengan huruf Z ini. Nah, secara otomatis maka dia akan masuk ke Zotero. Berikut salah satu sumber yang ingin saya kutip dalam karya ilmiah saya. Copy, lalu paste. Nah, untuk mencantumkan referensinya, maka tinggal klik Zotero yang ada di bagian atas. Nah, di sini tampak berbagai style penulisan. Silakan pilih salah satu. Nah, ketik nama dari buku atau penulis dari buku yang kita masukkan tadi. Tinggal klik, lalu ini ukurannya. Nah, secara otomatis footnote-nya akan muncul di bagian bawah. Nah, kita coba masukkan yang baru.
copy lalu paste, lalu klik Zotero seperti cara sebelumnya tadi, masih sama. Klik buku yang menjadi referensinya, lalu akan muncul. Kemudian kita akan membuat daftar pustaka dari referensi yang sudah ada ini. Tinggal klik saja langsung, maka secara otomatis daftar pustakanya akan muncul seperti berikut.